Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan gubernur kita Hofifa 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 Hofifa. Ingat zaman kampanye dulu. Wakil Gubernur Mas Emil Dardak, kemudian Ketua DPRD Jawa Timur Mas Mustafa, kemudian segenap jajaran pemerintah Jawa Timur dari kepolisian, TNI, al-mukarramun, para alimin ulama, para masyayikh yang saya muliakan. Mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu, memang nggak ada catatannya. Yang saya tahu besan saya Kiai Haji Mutawakkil Allah dari Genggong, kemudian Imam Besar Masjid Al-Jabar Bapak Profesor Kiai Haji Ali Aziz MAG, dan tamu kita Syekh dari Mesir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya ingin menyapa Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, yang punya komitmen mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Juga ingin menyapa PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, yang punya komitmen bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Tentunya juga Forza, fans of Roma and Soneta. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma Irama enggak? Enggak ada. Fans Soneta ada enggak? Alhamdulillah. Forza, fans of Roma and Soneta punya terikat dengan 4B, 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Insyaallah hadirin hadirat, saimin wa saimat, ada satu firman Allah yang ingin saya sampaikan melihat situasi ini. Banyaknya muslim dan muslimat, ternyata di dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala ada equality, ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna naqira. Siapapun yang melakukan kebaikan dari laki-laki dan perempuan sementara mereka beriman, maka mereka akan dimasukkan dalam surganya Allah dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Amin. Wa qala ta'ala aidan, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wa khashi'in wa khashi'at
wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, was shaimin was shaimat, wal hafizina furujahum wal hafizat, wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang Islam laki perempuan beriman, laki perempuan yang puasa, laki perempuan yang taat, laki dan perempuan, semuanya kata Allah akan disediakan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Lalu goalnya adalah qala ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum 'ala ba'd. Orang-orang beriman laki-laki dan beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Kedua entitas ini harus bekerja sama, bahu membahu. Dalam apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Jadi harus bahu membahu dalam melaksanakan amar ma'ruf wa nahi munkar. Ulaika sayyarahumullah innallaha azizun hakim. Mereka itulah orang-orang yang dikasihi Allah, dan Allah maha adil dan maha mengasihi. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul dan memperingati nuzulul Quran. Quran masterpiece-nya ada di Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Sesungguhnya Al-Quran itu yang mulia ada di Lauh Mahfuz, di alam sana, di dimensi yang berbeda. Wa qala ta'ala aidan, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran bacaan yang mulia, disimpan pada tempat yang terjaga yang mulia dan tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Tidak disentuh kecuali oleh para malaikat. Kemudian turunnya Al-Quran ada dua tahap. Sebagaimana difirmankan, disabdakan, unzilal Quran minal lahil mahfuz ila samai dunya jumlatan wahidatan thumma unzila nujuman. Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah, itu jumlatan wahidatan, lengkap seluruhnya, 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Thumma unzila nujuma, kemudian diturunkan bertahap. Yang pertama yaitu 5 ayat dari suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, Iqra 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang terakhir adalah surat Al-Maidah. Di antara surat Maidah itu ada yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Inilah 12 tahun atau 13 tahun beliau menyebarkan Al-Quran di kota Makkah, mengokohkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 tahun sisanya di Madinah Al-Munawwarah. Al-Quran diturunkan dalam rangka sebagai bimbingan hidup kita, cahaya hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana diturunkannya Al-Qur'an, huda linnas, sebagai bimbingan buat manusia, petunjuk buat manusia apapun aktivitas kita dalam hidup ini. Profesor Dr. Arnold Toynbee, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, setelah membaca Al-Quran, beliau berkomentar. Apa kata beliau? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Ternyata Islam itu bukan sekedar agama, dia way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia
ada bimbingannya dalam Al-Quranul Karim. Seluruh problematika manusia secara individual, nasional, bahkan global, ada solusinya, jawabannya dalam Al-Quranul Karim. Ini satu kitab yang luar biasa. Tadi dibacakan oleh qari'ah kita yang berbunyi apa? Walau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitu khasyi'an mutasaddian min khasyiatillah. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ke atas gunung, maka gunung-gunung itu akan hancur karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini dahsyatnya Al-Qur'an, tapi kebanyakan kita mengabaikannya saja. Betul apa benar ini? Begitu hebatnya Al-Quran, tapi buat kita selama ini kita anggap kitab biasa-biasa saja. Sampai kita Masya Allah lebih banyak membaca gadget daripada Quran. Ada pernah saya bikin lagu itu. Dari masa ke masa manusia berkembang peradabannya, hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia. Betul? Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi berbagai negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Kenapa nggih? Kalau bicara tentang dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, mereka jadi alergi. Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakan, bahasa Arab katanya kampungan. Padahal Al-Quran itu Masya Allah hudal linnas hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal muttaqin." Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, enggak ada keraguan. Luar biasa ini kitab. Sampai Allah Subhanahu wa taala menantang manusia yang enggak percaya sama Quran. Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah. Katakan ya Muhammad kepada manusia yang meragukan Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan coba satu surat saja seperti Al-Quran. Wa'du syuhada'akum min dunillah, undang ahli-ahli kamu selain daripada Allah. Silakan undang bangsa malaikat, bangsa manusia, bangsa jin, buat satu surat saja. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fatakun nar allati waquduha wal hijarah. Kalau kamu enggak mampu, dan pasti kamu enggak akan mampu, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang mengingkarinya. Momentum kali ini mari kita jadikan, kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Barusan saya di ruang makan cerita sama Ibu Gubernur. Beliau mengatakan, Pak Haji, kita sering baca maulidan, kita sering tahlilan, kita banyak sering ceramah, tetapi banyak masyarakat yang sakit-sakitan. Ternyata beliau meneliti ada potong-potong hewan yang tidak halal dan sebagainya. Ada makanan-makanan yang tidak halal yang disajikan. Subhanallah, Al-Quranul Karim telah menyatakan hal ini.
Untuk konsep sehat, laksanakan al-Islam. Qala ta'ala, ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah makanan yang di bumi yang halal dan yang thayyib. Halalan thayyiba. Untuk mencari yang halal, konfirmasi ke Al-Quran, ke agama. Untuk mencari yang thayyib, konfirmasi ke ilmu kesehatan. Apa nih yang halal tapi thayyib? Apa yang halal tapi ghairi thayyib? Tahu nggak halal tapi ghairi thayyib apa? Contohnya aja. Gaji. Suka kan sama gaji? Jeroan suka? Suka. Itu ghairu thayyib. Itu markasnya kolesterol itu. Yang pertama, Allah suruh memilih halal dan thayyib. Yang kedua, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan terlalu banyak. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW memberi tips. Al-ma'idatu baituda wal himyatu ra'sud dawa. Penyakit itu dari pola makan. Wal himyah ra'sud dawa. Dan berpantang makan, selektif dalam mengkonsumsi makanan, itu adalah rajanya obat. Kira-kira kalau kita mau amalkan Al-Quran keseluruhannya, dipastikan kita akan hidup selamat, bahagia, minad dunia sampai akhirat, insya. Oleh karena itu momentum ini mari kita gunakan untuk kembali membaca, mempelajari, mendalami, dan pada akhirnya mengamalkan apa Al-Quran ini. Karena Al-Quran adalah satu mukjizat buat umat manusia, bukan hanya buat umat Islam, tapi dia adalah mukjizat buat umat manusia yang bisa memberikan keselamatan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma sudah tadi nyanyi. Nyanyi. Kenapa? Nyanyi. Baik. Oke, saya akan menyanyi sebuah lagu. Izin Bu Gubernur. Ini istri Saleha. Oke. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kata Nabi, dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah istri saleha. Tahu nggak hadiahnya istri saleha? Tahu nggak? Kata Nabi SAW, qilahatul jannah min ayyi babin syi'ti. Dia boleh masuk surga nanti dari pintu mana saja yang dia mau. Itu satu. Yang kedua, akan dibangkitkan pada hari kiamat lebih cantik dari bidadari. Mau lebih cantik dari bidadari? Sanggup jadi istri saleha? Lihat, cirinya 5. Istri saleha cirinya 5, lihat. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Salat 5 waktu, sanggup? Wa shamat syahraha. Puasa di bulan Ramadan, sanggup? Idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila dipandang oleh suami, menyenangkan suami, lahir dan batin. Penampilannya selalu rapih, akhlaknya bagus, enggak nyebelin, sanggup? Anjing. Yang keempat, wa in amartaha atau atska. Kalau diperintah oleh suami, nurut, sanggup? Anjing. Yang kelima, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau suaminya tidak berada di sisinya, dia pandai menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartanya. Kalau 5 ini ada pada ibu salehah, berhak masuk surga dari pintu mana saja, nanti dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Amin.
setiap keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.